Ya terus komen sikit lah. Dia bilang, kamu orang punya kampung ini tidak ada seorang pun yang penyanyi. Ada juga lah, tapi si Ben Simon itu saja. Si ini bukan Ben Simon, si ya, bapak dia Ben nih? Bukan Ben Simon. Simon bukan. Simon bukan. Bapak dia. Ya. Kemudian, ya saya bilang, kamu kalau kau tengok sebenarnya kampung ini orang temunan ini semua penyanyi ada bilang. Jadi bila sudah balik di rumah itu, saya macam tercabar Pak. Nanti saya main nih instrumental, lepas saya angguk kepala, masuk dia bilang. Jadi aku pun ikut arahan dia. Ikut arahan. Arahan main. Jadi itulah. Dan pernah juga lah timing di Dangam, pemain drum dia umpan saya pakai drumstick. Wah, dia bilang kalau tidak pernah nyanyi pulang kau. Oh, ini apa ya recording? Betul-betul strict oh? Ya. Halo guys, bertemu lagi kita dalam episode jalan-jalan mencari artis. Oke, jadi hari ini guys, saya sebenarnya dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang artis legend yang muncul saya kira sama ada di penghujung 70-an ataupun awal 80-an. Dan keadaan jalan sekarang ini sebenarnya sedang hujan renyai-renyai ya. Jadi hujan renyai-renyai menemani perjalanan saya sambil saya mendengar salah satu masterpiece ataupun lagu yang hits yang membawa nama beliau ini begitu dikenali. Dengan ini saya persembahkan kepada Anda secara eksklusif temu bual ini bersama dengan artis legend Joseph Singkawan. Right, terima kasih karena sudi bersama-sama saya hari ini. Barangkali Manangam ini saya panggil Tempinai kah Uncle ini? Tempinai pun boleh. Boleh. Tapi macam Tempinai lebih mudah lah kan? Ya. Oke, jadi untuk permulaan ini saya sebenarnya saya berbesar hati lah. Sebab pertemuan ini merupakan satu pertemuan yang saya tunggu-tunggu lah. Sebab kita ini sudah membuat temu janji sebelum ini, tetapi mungkin masa timing itu belum ngam lah kan. Ya, betul. Jadi hari ini kita diberi kesempatan, jadi terima kasih di atas kesempatan dan ruang masa yang diberikan kepada saya lah. Dan jadi hari ini kita berkongsi sedikit lah cerita-cerita mengenai dengan penglibatan musik Tempinai ini sejak dari awal lah sampai sekarang. Dan seperti yang kita tengok di belakang itu masih ada ini alat-alat musik lah. Oke, jadi seperti biasa ramai yang saya rasa generasi baru yang belum kenal siapakah Uncle ini ataupun Tempinai ini. Boleh yang nama Joseph Singkawan itu memang itulah nama kau dalam IC lah kan? Ya. Nama dalam IC. Ada satu lagi nama dalam IC itu. Itu alias ya itu. Oh, alias kayak itu. Ya. Oke, apa nama dia itu? Sama juga dia punya nama Dosip saja. Oh, Dosip. Oh, jadi maksudnya ada saya terjumpa ini satu YouTube ini ada nama Dosip itu. Itu saya punya juga itu. Kau juga itu? Ya. Oh, oke. Jadi asalnya dari mana, Uncle? Asal saya sebenarnya dari kampung saya Putabelud. Oke, saya Putabelud. Ya. Tapi cuma saya lahir di Pekan Telipuk.
Oh, lahir di Pekan Talipo. Ya. Oh, oke. Jadi kalau tidak keberatan sekarang nih umur berapa sudah Sekarang umur saya sudah pun 64 tahun. 64 ah? Ya. Mungkin Budi juga berkongsi kalau tidak keberatan mungkin info sedikit soal keluarga lah. Berapa orang anak? Ya, terima kasih. Sebelum ini saya berterima kasih kepada saudara adik karena sudi datang ke rumah saya untuk semata-mata dalam Ya, sama-sama perjuangan untuk ini Artis Legend. Jadi saya sebenarnya telah pun beristri dan punya 5 orang anak. Oke. Dan cucu ada 2 lah buat masa ini. Daripada 5 orang tuh berapa lelaki berapa perempuan? 3 laki-laki 2 perempuan. 3 lelaki 2 perempuan. Ya. Oke, saya tambah sedikit. Di antara anak-anak nih kan ada kayak mengikut jejak langkah yang berminat dalam musik nih. Sebenarnya semua anak saya ini memang semua pandai nyanyi. Oh, pandai nyanyi, oke. Ya, tapi ada seorang yang memang dia pandai mencipta, ikut saya lah. Nama dia Lennon Joseph. Dan dia telah pun buat album bersama dengan saya dalam album pertama saya itu di IT Kono Production. Oh, jadi maksudnya memang yang betul-betul yang jadi artis ini memang ada satu orang tuh. Ada satu orang, ya ada. Oke. Nice. Saya sebenarnya ingin tahu juga macam mana permulaan kau kau terlibat dalam musik ini, musik Kadazan Dusun. Sebab kalau dulu nih kita punya musik tempatan ini, dia punya jumlah penyanyi itu tidak banyak nih. Ya, betul. Jadi sejak bila kau mula timbul minat dan terlibat dengan musik ini secara secara serius lah. Serius kan? Kemana? Sebenarnya untuk pengetahuan saudara adik, sebenarnya waktu saya masih dalam bangku sekolah mungkin tahun 3 kayak itu, saya memang pandai sudah bermain gitar. Kemudian pada waktu itu juga, waktu saya masih kecil-kecil itu saya ada ikut pertandingan menyanyi dalam bahasa Malaysia dan dinobat sebagai nomor 3 lah. Lepas itu bila saya sudah begitu, memang saya terlalu minat dengan lagu-lagu daripada jiran sebelah kita Indonesia, itu lagu-lagu domestis. Dan lagu-lagu domestis itu hampir ke semua saya boleh nyanyi kalau dulu lah waktu saya masih boleh hafal lagi. Hafal. Dan secara tidak sengaja memang saya minat dengan lagu domestis. Lepas itu kemudian saya pergi lepas sekolah tuh saya berhijrah ke Kota Kinabalu lah. Kemudian dalam Kota Kinabalu itu bertemu dengan seorang kawan saya, nama dia si Silbis Dihuan. Silbis Dihuan ini dia membawa saya ke satu tempat yaitu untuk memang menyanyi itu saya minat. Jadi dia bawa saya kepada satu tempat yaitu di Kampung Likas, dan di situ saya bertemu dengan Inci Johannes Gimbad. Oh, Johannes Gimbad. Ini artis juga nih? Artis, memang dia artis. Artis. Dan saya ke rumah dia itu memang semata-mata untuk belajar nyanyi lah. Oh, masih pergi belajar berguru lah ini ya? Berguru. Kemudian bernyanyi dengan dia orang itu ada Bin Boy, dan dia orang live band, dan di situ saya cobalah nyanyi. Tetapi memanglah kalau belajar ini kan macam-macam yang terjadi. Ya, jadi lepas tuh habis kami main, habis menyanyi itu datanglah si Johannes. Dia terus komen sedikit lah. Dia bilang, kamu orang punya kampung ini tidak ada seorang pun yang penyanyi. Ada juga lah, tapi si Ben Simon itu saja. Si bukan Ben Simon. Si bapak dia ini? Bukan Ben Simon. Simon Bukang. Simon Bukang. Bapak dia? Ya. Kemudian, ya saya bilang, kalau kau tengok sebenarnya kampung ini orang temunan ini semua penyanyi ada bilang. Jadi bila sudah balik di rumah itu, saya macam tercabar, Pak. Kemudian saya cipta lagu karena saya pandai sudah main gitar kan. Itu permulaan dia bermain alat musik. Ya. Lepas itu kau pergi dalami lagi, pergi nyanyi. Ya. Lepas itu saya bikin di lagu ini. Masalah dia, lagu itu semua jauh. Semua jauh, satu saja itu sentimental. Oh, oke. Kemudian
sudah siap-siap rakam dalam kaset dengan iringan gitar sendiri. Gitar sendiri lah ya. Kemudian saya pergi Sarekat Sihwat. Oh, terus kau lari pergi Sihwat lari juga. pergi Sihwat. Selepas saya recording itu, saya lari pergi Sihwat. Naik ke tingkat 1, jumpa dengan Mendiang Datuk John Kesa. Oh ya, masa itu dia orang kuat sana itu dia kan. yang orang kuat dan dia yang in charge itu recording. Kemudian diambil tape saya itu. Nah, sudah dengar lah. Dengar. Dia tanya saya, siapa nyanyi nih? Aku nyanyi itu. Saya bilang. Terus dia tengok dia punya Victor Chua. Bos Sihwat dia punya bos tuh. Bos, suruh dia pergi gambar. Dalam hati aku, ini cari beli recording sih nih. Ada peluang sudah nih. Ada peluang sudah. Kalau kena suruh gambar nih, keluar punya gambar nih, tetap recording. Jadi itulah cerita dia itu. Jadi kau punya permulaan ini, terus kau pergi langgar saja nih Sihwat bede. Ya langgar saja. Karena konon-konon maulah batu jadi artis. Iya, betul. Dan tercabar juga dengan kata-kata si anu lah, yang artis legend Jonis Gimbad nih. Ya. Tapi itu sebenarnya kalau bagi saya kan dari segi ini kan sangat positif lah. Maksudnya bila kau tercabar, kau bukan ini tapi kau buat, Pak. Iya. Memang begitu. Itu sangat positif. Asal saya rasa saya pun boleh. Begitu itu. Jadi selepas itu macam mana selepas kau bagi itu, terus itu lagu-lagu kau yang kau hantar selepas itu tunggu sebulan. Kemudian Amandiang Datuk John Kesa, lepas sebulan dia telepon saya, ini hari di petang kau recording. Di tempat recording itu di San Diego Night Club. Oh, San Diego. San Diego Night Club. Oh, oke. Jadi saya potong dulu. Ini cerita ini tahun bila nih? Oh ya. Lupa pula saya kasih tahu. Sebenarnya ini 1979, pertengahan 1979. Oh, pertengahan 79 Iya. Oh, oke. So termasuk sudah kau ini dalam legend tahun 70-an nih. Ya. Oke, jadi sambung lagi. Selepas itu recording lah. Kemudian recording itu itulah pertama kali saya kena iring music current, gitar current. Oh, oke. Itulah pertama saya kena iring gitar current. Betul. Kemudian saya berdiri dekat mic dan Mendiang Datuk John Kesa dekat saya. Dia bilang nanti saya main nih instrumental. Lepas saya angguk kepala, kau masuk, dia bilang. Jadi aku pun ikut arahan dia. Ikutlah arahan. Arahan main. Jadi itulah. Dan pernah juga lah timing di Dangam, pemain drum dia umpan saya pakai drumstick. Wah, dia bilang kalau tidak pernah nyanyi pulang kau. Oh, betul-betul recording. Betul-betul strict kok. Ya, tapi Mendiang Datuk John Kesa bilang, bos, jangan kau buat begitu. Selepas sejak kita recording habis nih si Joseph recording ini, si Joseph dapat duit, kita pun dapat duit. Kita teruskan saja dalam. Itulah kata-kata dia yang betul-betul memberangsangkan saya. Dia tidak memalukan saya. Begitu, Pak. Syukurlah. Ya. Jadi itu pun satu juga macam kekuatan kau lah. Itulah kan? Itu. Motivasi itu. Motivasi ya, betul. Ya. Jadi selepas lagu yang time itu kau record tuh apa lagu tuh? Lagu itu lagu yang macam Tumulud Andau-Andau, Tamu Besar Id Papar, Tamu Guta Belut, begitulah itu dia punya. Itulah antara tajuk lagu apa? Itu tajuk lagu tuh. Oh, jadi berapa lagu kau record masa tuh? 12 buah lagu. 12 lagu. Musim 12 buah lagu. Jadi kau habiskan 12 lagu tuh berapa lama itu? Itu musim dia tuh, tidak sampai 1 hari. Dari jam 2 sampai jam 6 siap sudah. Oh, siap sudah. Ya. Dengan full band itu. Ya, dengan full band. Mantap betul itu kalau begitu. Ya. Belum tentu kalau yang sekarang ini boleh ya, pasal dia lain, Mbak. Dia punya kalau full band ini itulah semua kena tune itu. Kalau salah-salah itu karena ulang lah balik. Itulah kali itu yang kena umpan pakai stick. Pasal kalau balik-balik dia pun keberatan sudah itu. Malas sudah kali itu kan. Ya, mungkin. Ya. Tapi itu sebenarnya itu antara cerita bila kita cerita balik satu kenangan yang manis juga itu. Ya, betul. Ya. Jadi kita cerita pasal
Apa? Oke, macam mana pula lagu-lagu kau selepas kau recording habis tuh, dia diterbitkan dalam bentuk keset lah itu kan? Ya, betul sih. Macam mana pula kau kau ada tawaran pergi RTM? Macam mana? Oh iya, bercerita tentang pergi RTM itu selepas saja saya recording dan memang itu keset berkumandang di pasar malam lah. Ya, pasar malam. 79 tuh memang laku. Jadi kemudian selepas itu saya masuk lagi di satu persatuan. Persatuan ini itulah persatuan pertama penyanyi Kadazan Sun Sabah. Apa persatuan? Dia Persatuan Penyanyi Kadazan Sun Sabah ataupun Pakadus. Pakadus. Oke. Siapa presiden dia? Masa itu? Dulu si mendiang Joseph Jonway Singkiwon. Dia punya setiausaha mendiang Amrus Mudi. Oke. Dan dia punya ahli-ahli termasuklah Christopher Jiri Manggut, Yohanes Gimbad, Titan Gunsega, dia lah sama itu. Jadi cerita tentang Pakadus ini apabila kami adakan satu peresmian pelancaran dia di Dewan Tun Puat Penampang, mendiang Datujen Gesa sendiri yang main keyboard. Dan itu musim lah lagu dia Oi Gidi saya nyanyi. Kemudian dapat kesuran tinggi nih. Kau buat ya original kuat saya bilang. Jadi dia buatlah nyanyi kan. Wah, dia pergi salam sama dia. Tahan juga suara kau nih pula. Dan malam itu adalah malam hari Sabtu. Pagi hari Sabtu itu saya terima sudah kabar bahwa dia eksiden dan meninggal. Itulah itu. Hari Sabtu itu dia iring kami dalam pelancaran kami punya persatuan. Dan pagi hari Sabtu dia sudah meninggal eksiden. Begitu pula. Begitu cerita dia itu. Oke. Jadi kalau saya boleh kaitkan juga ini, pasal saya pun baru juga interview si Muri Sawit. Iya. Dia kata seminggu atau 2 minggu selepas diorang buat satu roadshow di Penampang, itu arwah tuh dia meninggal. Itulah eksiden tuh. Ya, selepas itu persatuan kami buat satu konsert Saksikanlah Sambil Menderma Mendiang John Gaisa. Ini atas bimbingan daripada Amrus Mudi, mendiang Amrus Mudi dan mendiang Joseph Jonway Singkiwon lah. Jadi kami menjalah-jalah, pergi Tembunan, pergi Tempeluri, pergi Ranau, semua artis-artis Pakadus untuk menyampaikan konsert lah. Konsert dan sambil menderma. Sambil kita kutip derma untuk mendiang lah. Itulah itu cerita dia. 81. Oke. Jadi kita sambung pasal ini lagu-lagu kau nih kan. Sebab salah satu lagu yang saya rasa jadi masterpiece kau nih, yang lagu ini kalau saya tengok, kalau saya dengar, dia evergreen bah lagu dia. Dia satu evergreen, kedua dia macam dia melewati masa zaman kamu tuh 80-an kan. Tapi lagu ini seolah-olah lagu ini ke depan lagi, yaitu lagu kau Ikan Apogulu Ikan Atahuri ini. Ini lagu ini bila kau keluarkan dan cipta ini? Lagu ini memang saya cipta selepas kematian John Gaisa. Maksudnya di album kedua sudah ini kali ya? Ya. Ini sebenarnya saya bikin di lagu, saya mau kira recording waktu volume 2, tapi tidak kesampaian karena mendiang Datujen Gaisa sudah tiada, dan buat masa itu belum lagi dapat nanti dia di Serikat Sihuat. Kemudian ada satu kumpulan daripada Ranau, saya lupa sudah nama kumpulan dia itu, tapi dia punya penyanyi termasuklah si Ramin Masidin. Si Ramin. Ya, jadi waktu itu saya karena panggil oleh Denisius Tingging masuk slot ini untuk recording di RTM. Jadi lagu yang saya bawa itulah itu Ika Gulu Ika Tahuri bersama dengan Ramin Masidin, yaitu Melong-Kolong yang Sirung, sama kami recording di RTM. Oke. Si Ramin ya. Jadi itu lagu saya rasa selepas yang bersih pertama itu pun kau sudah pernah buat tuh kan? Ya. Buat pembaruan musik lah. Ya, kan? sebenarnya waktu Sihuat memang itu masih lama. Kemudian selepas itu
saya pikir lagu itu saya akan perbarui karena mungkin peminat pun mau dengar macam mana dia punya versi baru, tune baru dia dan dia punya musik baru. Jadi makanya 2011 saya buat tuh lagu dan tidak sangka-sangka pula dia punya music arrangement dan suara saya pun meningkat lah. Macam betul. Ya. Oke. Jadi saya mau tahu juga sedikit nih pasal cerita kau bersama dengan Syahwat ini. Pada tahun 1979 kau bilang tuh kau sudah apa ini bersama-sama dengan syarikat ini dan mengeluarkan berapa album? 2 album. Ya, 2 album selepas Kematian Gesa baru keluar album kedua lah. Album kedua. Kemudian selepas itu ada lagi selepas album itu lain. Saya ada juga lah miga-miga tuh yang macam banyak orang-orang itu Syahwat juga lah, ada 2 miga saya di sana. Oh, oke. Dan selepas itu oleh karena anak-anak masih kecil, saya lupa buat sementara waktu buat itu. Slow down sedikit. Sampai pada akhir 2011 baru saya buat balik. Aktif balik lah. Aktif balik. Oke. Jadi semasa kau sudah ada lagu-lagu nih kan, album pertama, album kedua memang laku lah, dipanggil di mana-mana. Kalau kita tanya Syahwat dulu, dia bilang tidak laku. Tapi bagi saya, dulu saya tanya tuh pendengar-pendengar dan yang pembeli-pembeli itu memang laku. Pasal dulu ini album tidak banyak yang penyanyi baru kan, semua pun yang lama-lama ternak saya. Boleh kira apa itu? Ya, saya Iwan Jairom, Christopher Manggut, Murus Mudi, Mendiang Murus Mudi, Jarang Josil Dosa, Simon Buktag, Johannes Gimbad, Josi Sungot, tidak ramai lah, boleh kira. Gunsaga, boleh kira lah. Ya, maksudnya kalau dari segi jualan, saya rasa album tuh memang laku lah, itu. Memang laku. Tapi ya kadang-kadang Syahwat ini pun dia kasih juga itu. Ada juga. Itulah kita pun paham lah itu. Ya, kalau soal Syahwat ini dia mau untung barangkali itu dan pada masa itu tidak banyak cakap lah itu kan, yang dia asal dia kasih dia lah. Ya, begitu. Dan dari segi cost tuh, yang dari segi recording tuh dia yang itulah. Free semua itu. Free semua lah. Ya, free. Macam mana kalau kau kena panggil di mana-mana event untuk menyanyi itu macam mana tuh? Itu dia orang kasih makan kau dan dia orang kasih Syahwat dia lah. Oh, Syahwat gitu. lah. Ya. Tapi itu memang kalau kau kena panggil ini melalui syarikat lah juga. Tidak boleh direct lah. Ya, sebenarnya dulu tidak ada yang macam syarikat, tapi kadang-kadang ada orang karena ada yang macam kawin-kawin tuh kena panggil, dia orang akan panggil kau sendiri dan dia akan bayar sama kau lah begitu. Oh, begitu Oke, dalam kita punya cerita-cerita tadi itu antara artis yang mungkin banyak juga memberi bimbingan ataupun dorongan sama kau, antaranya lah John Kaisa kan? Ya, memang dia. Jadi apa bentuk sumbangan yang kau rasa yang kau masih ingat lah tentang beliau nih? Pertama-tama saya bersyukur sekali karena bertemu dengan Mendiang Datuk John Kaisa. Kalau bilang dari segi vokal dan juga masuk tempo dalam menyanyi, dialah saya punya guru. Dialah guru saya karena pada mulanya saya nyanyi itu memang banyak yang tidak betul, tetapi apabila dia ajar saya cara masuk tempo dan vokal, maka saya berjaya untuk mengatasi dia. Kalau dari sudut pandangan kau, sebab kalau dikira kau sudah lebih 40 tahun dalam ini industri lah. Ya, betul. Dan sehingga kini kalau saya tengok di belakang ada lagi alat musik. Masih lagi orang bilang tidak terus kasih tinggal, Pak. Ya. Oke, kalau dari sudut pandangan kau kan. Oke, oleh karena kau ini sudah lebih daripada 40 tahun lah kan. Ya. Dalam musik ini dan dalam tempo itu kau tidak meninggalkan terus musik ini dan tidak. Perjuangan itu berterusan, Pak. Masih sebab lagi. Minat lah kan. Jadi dari sudut pandangan kau lah, apa perbezaan antara dulu punya zaman dengan sekarang punya zaman? Kalau dulu kita imbas kembali dalam 79 itu
recording dia jauh bisa dia lah. Dari segi teknikal pun memang kalau dulu itu kau tidak bilang kalau kau silap-silap sedikit, kau kena ulang lah. Nah, ulang balik Ya, lah. kalau kau bilang kau silap 10 kali lah kau ulang. belum boleh siap to recording. Ah. Dan itu dia punya satu daripada yang dulu punya recording lah. Kalau sekarang punya recording ini memang sekarang ini kita bayar. Kita bayar dan lebih mudah lah, ya. kan? Dan tapi bagus di sekarang ini bila kau mau recording, kau silap pun Boleh ulang. Lagi pun sekarang kalau kau nyanyi sudah satu perangkap, kalau silap yang kau mulai itu kau boleh berhenti dan kau boleh sambung dengan yang rangkap kedua. Nah, betul. Begitu. Dan kalau kau tidak suka dengan vokal kau yang hanya itu, kau boleh pergi afil balik untuk membuat itu vokal, dan itulah perbedaan dia sekarang. Macam sekarang dia oke lah, canggih lah. Ya, canggih kan. Ya. Dan kita boleh buat benda tuh sampai kita puas hati, Bang. Iya, betul. Sebab itu. Kalau dulu itu, itu kita mau puas hati, kita mau pikir juga itu pasal yang lain itu mana dia mau balik-balik kan. Tidak boleh ulang itu. Tidak boleh ulang, betul. Dan ya, dari segi kalau dulu saya rasa penjualan album senang kita jual. Senang jual kan? Ya. Jadi sekarang ini kalau yang 2011 saya buat album saya yang kedua itu dalam segi karaoke, saya masih lagi boleh jual macam berapa unit, kurang lebih ada 500 unit lah saya jual. Boleh lagi jual lah. Boleh jual. Tapi dan itu pun macam susah-susah kan. Sedikit. Ya. Walaupun saya jual dia 22 ringgit masih ada lagi lah. Tapi saya jual ini tidak pergi kepada kedai-kedai, saya jual Direct saja lah. direct. Jadi lebih direct itu lebih bagus daripada kopi kedai, Pak. Jadi kalau kopi kedai itu murah lagi kan. Betul. Jadi tapi sejak akhir ini macam susah betul kita jual ini album. Ya, betul. Ya, sebab dia sekarang ini kita beralih, Beni. Ya. Teknologi kita sudah jauh ke depan. Ya, betul. Sekarang ini lebih kepada digital. Ya, tiada betul. sudah fisikal, Beni. Tiada. Tiada CD pun tiada. Sudah apalagi keset. Ya. CD, DVD pun tiada. Kita ke arah digital. Ya. Jadi itu satu yang kita kena terokai lah. Ya, betul. Bagaimana kita mau selari dengan itu teknologi yang ada sekarang. Bagaimana kita mengatasi semua itu kan? Ya, betul. Oke, ini antara persoalan yang wajib kau jawab lah. Oke. 3 lagu favorite kau, lagu kau sendiri. Apa 3 lagu favorite kau? Lagu yang saya paling minat dulu yaitu memang lagu saya yang saya recording di RTM itu memang itulah Ika Gulu Ika Tahuri. Kemudian lagu saya yang dulu itu Tamu Besar Id Papar. Macam ini ada kah di YouTube nih? Belum. Tiada, ini 79 lagu. 79, oke. Lagi. Tapi kalau yang sekarang ini ada saya minat lagu saya yang satu itu tajuk dia Sawo ke Tambalutku. Oh, Sawo ke Tambalutku. Ya, memang di YouTube ada sudah itu. Sudah? Ya, ada. Oke, nanti saya akan tengok lagu itu. Oke, dan 3 artis legend ataupun artis yang mungkin seusia kau ataupun lebih awal. Ya. Siapa yang mungkin jadi idola kau? Pertama-tama memang John Gesa. Oke. Kemudian yang kedua ini dia pun sudah tiada, Mendiang Ambrus Mudi. Dia pun banyak tolong saya juga. Oke. Dan yang ketiga kawan baik saya yang penuh dengan macam-macam Christopher Jerry Manggut. Oh, Christopher Jerry Manggut, Ya. Ini wajib kena cari nih. Kawan kau lah, Christopher Jerry Manggut. Alright. Oke, the last one. 3 artis baru. Mungkin ini yang artis tahun 2000-an lah. Kita cakap 2000-an. Siapa yang kau yang kau kenal dan yang ngam lah sama kau? Bagi saya artis-artis baru ini memang semua banyak saingan lah. Banyak saingan ya. Tapi yang saya suka betul dengan dia punya cara-cara membuat lagu ini kan si Ben Simon. Oke. Ben Simon. Dan yang kedua kalau bilang perempuan ini walaupun dia baru tapi Elika Faujin memang mantap juga suaranya. Elika Faujin, oke.
Dan ketiga, baru-baru ini walaupun dia belum ada album, tapi mungkin ada album sudah. Ilya Guntabit. Oh, Ilya. Ya. Ya, ini Ya, memang ini cucu-cucu memang mendiang Datuk Joseph Guntabit lah. ya. Ya, saya ingat pula Datuk Joseph Guntabit pun sama-sama dengan kami pergi itu yang saksikanlah sambil menderma. Oh, dia pun ada juga Ada time ikut itu, juga itu ya. Alright, Tapi itu alright. musim belum Datuk lagi lah. Oh. Ya itulah saya punya pandangan dengan yang artis baru nih. Oke, oke. Jadi kita sampai sudah di, saya rasa info yang sangat menarik, info yang sangat berguna. Kita sudah berfungsi. Terima kasih di atas masa kesempatan. Mudah-mudahan penonton di luar sana lah mendapat sedikit inspirasi daripada cerita Tempinai Joseph Singkawan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Oke, Pensikau. Iya, terima kasih atas kehadiran kamu dan temu bual dengan saya. Jadi harap-harap sampun tribul lah dengan kita punya ini. Alright, thank you. Perbolan. Oke. Ngagina